Tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan kembali melakukan pengambilan sampel DNA terhadap keluarga korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. 3 keluarga korban yang datang ke posko antemortem yaitu keluarga Dwi Murdiono selaku teknisi pesawat serta keluarga Esther dan keluarga Florencia yang kedua yang merupakan pramugari pesawat ATR 42500. Tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan mengambil sampel swab dan darah dari ketiga keluarga korban. Sampel DNA ini akan digunakan untuk mencocokkan data dan mempermudah proses identifikasi korban pesawat ATR 42500. Hingga saat ini, posko antemortem Bidokes Polda Sulawesi Selatan belum menerima jenazah korban. Meski tim SAR disebut telah menemukan korban dan puing-puing pesawat ATR 42500 di atas Gunung Bulu, Saraung. Untuk memperbarui update terkini pencarian korban jatuhnya pesawat ATR 42500, kita sudah terhubung dengan rekan kami Samsul Ma'arif di Pangkep, Sulawesi Selatan. Samsul, bagaimana kemudian informasi terkini? Apakah juga ditemukan tanda-tanda korban lainnya? Baik, Desi dan pemirsa, saat ini memasuki hari keempat proses pencarian korban pesawat ATR 42500 yang diketahui jatuh di wilayah Gunung Gulung Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, dan hingga saat ini tim SAR gabungan baru menemukan 2 korban. Yang pertama adalah korban laki-laki yang ditemukan pada hari Minggu lalu, kemudian korban yang kedua berjenis kelamin perempuan yang ditemukan kemarin siang sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah, dan tentunya upaya ataupun proses evakuasi kedua korban yang saat ini masih berada di Gunung Bulu Saraung terus dilakukan, dan tim SAR tadi sudah kembali menuju ke lokasi untuk melakukan penjemputan, namun saat ini masih belum berhasil menembus lokasi. Dan informasi terbarunya yang menyebutkan bahwa korban laki-laki ataupun korban pertama yang ditemukan pada hari Minggu kemarin itu saat ini posisinya sudah berada di Kampung Lampeso, dan nantinya dari Kampung Lampeso ini akan dibawa menuju ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Selatan, karena di sana ada posko DVI yang sudah disiapkan untuk melakukan pemeriksaan data-data postmortem yang sebelumnya sudah ada pengumpulan data-data antemortem dari keluarga korban, dan nantinya akan dicocokkan antara data antemortemnya dengan data postmortemnya. Nanti setelah ada kesesuaian data, barulah kita bisa mengetahui siapa identitas korban yang sudah ditemukan. Karena berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa saat ini bahwa 10 korban pesawat jatuh ATR 42500 ini 8 diantaranya adalah berjenis kelamin laki-laki dan 2 diantaranya adalah berjenis kelamin perempuan. Tentunya kita semua berharap agar semua korban bisa segera ditemukan dan keluarga bisa mengetahui identitas atau korban yang ditemukan. Dan di lokasi kami melaporkan saat ini di posko Topobulu, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, cuacanya masih kurang, meskipun sekarang lagi tidak hujan, namun tadi dari pagi hingga beberapa saat yang lalu hujan terus mengguyur wilayah kabupaten, di wilayah Topobulu, wilayah Gunung Bulu Saraung. Tentunya ini sangat menghambat pergerakan tim relawan untuk melakukan upaya pencarian, karena jarak pandang dari para relawan sangat terbatas, hanya berjarak bahkan kadang hanya sampai 2 meter, 5 meter hingga 10 meter. Ini adalah faktor yang sangat menghambat upaya pencarian yang terus dilakukan. Wacananya kemarin adalah proses evakuasi korban dari titik ditemukannya korban. Setelah dievakuasi oleh tim SAR gabungan, akan dijemput menggunakan helikopter ataupun armada udara, lalu akan menuju ke Lanut Sultan Hasanuddin yang nantinya akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Selatan. Namun itu jika kondisi cuaca mendukung. Berbeda jika kondisi saat ini di Pangkep Sulawesi Selatan masih terus diguyur hujan, ini akan juga menyulitkan bagi penerbangan.
Dan pemirsa, saat ini di posko Tompo Bulu, lokasi kami mengabarkan saat ini ada satu keluarga korban yang datang untuk melapor ke tim sar gabungan yang sementara berjaga di tempat ini. Kami belum bisa mengetahui siapa identitas keluarga dari yang dilaporkan tersebut, karena petugas atau tim SAR Basarnas masih mencoba untuk mencari keterangan terkait dengan identitas, mungkin terkait dengan ciri-ciri fisik mungkin dari korban yang keluarga korban yang saat ini masih belum ditemukan. Kami masih menantikan seperti apa nanti, mungkin setelah ini kami akan menanyai identitas dari keluarga yang dilaporkan oleh yang bersangkutan di tempat ini, karena informasinya ada 10 korban yang ada 10 korban yang berada di dalam pesawat Naas ATR 42500 ini. 2 sudah ditemukan, itu artinya masih ada 8 lagi yang hingga saat ini masih belum kita ketahui keberadaannya. Tentunya kita berharap agar tim SAR bisa menemukan seluruh korban. Kita berharap agar cuaca bisa kembali membaik sehingga operasi SAR yang dilakukan, operasi kemanusiaan yang dilakukan di tempat ini bisa berjalan dengan baik. Semua keluarga bisa mendapatkan kabar terbaru terkait dengan keberadaan keluarga mereka. Dan memang lebih dari 1.000 personil SAR gabungan terdiri dari TNI, Polri, potensi-potensi SAR yang lain yang ikut bergabung di tempat ini untuk melakukan upaya pencarian. Kita berharap dengan pengerahan seluruh potensi yang ada di tempat ini bisa lebih mempercepat lagi penemuan saudara-saudara kita yang saat ini masih belum diketahui keberadaannya. Baik, Silya Rehana dan pemirsa, itu informasi dulu yang dapat kami sampaikan dari posko Tompo Bulu di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih Samsul Ma'arif mengabarkan langsung dari Sulawesi Selatan. Pemirsa, pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport yang kemudian jatuh di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan akan kami hadirkan dialognya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.